Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Lambo Kristinus Litonga dengan NPM 2417053001. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UTP mata kuliah Artificial Intelligence atau AI. Baik, di sini kita langsung saja buka perintah atau tugasnya. Nah, di sini kita disuruh buat sebuah program yang menggabungkan genetik algoritma atau GA dengan metode sesuai dengan NPM. Nah, NPM saya ganjil. Ya, berarti saya ngerjain yang clustering. Nah, habis itu kita disuruh tentukan dari program ini kita mau studi kasus apa. Nah, studi kasusnya itu kita cari sebuah dataset di Kaggle. Nah, kita cari datasetnya itu di Kaggle. Habis itu gunakan genetik algoritma sebagai bagian dari proses, misalnya future selection. Itu maksudnya pilihan ke depannya pada kualifikasi yang masuk ke depannya, optimasi parameter pada clustering. Nah, pilih algoritma yang sesuai dengan ketentuan. Nah, kan saya kan clustering, berarti saya antara K-means atau enggak DB-scan. Oke. Nah, kita mulai dari datasetnya aja. Nah, di sini datasetnya itu saya dari Hendratno, yaitu tentang dataset COVID-19 Indonesia. Nah, di dataset ini untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait tingkat keketatan di setiap provinsi Indonesia. Jadi kan di setiap provinsi pas waktu itu banyak terjangkit COVID atau Corona ya. Nah, disinilah semua data-datanya. Nah, jadi dataset pandemi COVID-19 di Indonesia dilihat waktu komplikasi dari sebagai sumber data terbuka. Nah, nanti ininya bakal kita masukin di Colab. Nah, saya udah download CSV-nya. CSV-nya itu saya download ini. Ini datanya lumayan banyak. Kita coba buka dulu dari setiap provinsi. Banyak ya. Kita langsung masuk ke Google Colab. Nah, ini hasil pengerjaan saya dari dataset si Bapak Hendranto ini. Ini Bapak Hendranto ini. Hendranto. Nah, saya bagian clustering, berarti yang dimana clustering itu adalah sebuah pengelompokan. Jadinya dataset ini kita mengelompokkan tingkat keparahan dampak COVID-19 per provinsi di Indonesia. Nah, pada dataset ini saya menggunakan metode clustering K-means. K-means itu yang menjadikan satu atau menentukan karakteristik yang berbeda atau dipisah-pisahkannya lah ya. Peran genetik algoritma sebagai feature selection. Nah, saya tuh feature selection yang dimana kedepannya akan terjadi apa gitu. GA bertugas mencari komunikasi fitur kolom. Nah, jadi genetik algoritma itu dalam sini akan mencari kombinasi fitur indikator COVID-19 mana yang paling optimal dan menghasilkan cluster yang paling solid. Nah, untuk datasetnya itu dari COVID-19 Indonesia atau ditulis oleh Hendratno.
Sumbernya itu dari Kaggle ya yang tadi. Nah, oke. Di sini saya seperti biasa saya tidak bisa uploadnya di file ini, jadinya saya memakai sintaks import file. Oke. Nah, di sini seperti biasa kita download atau import dulu library-nya. Nah, kita di sini import library Cbron. Nah, Skyline processing. Nah, ini untuk processing standar scalar. Ini yang from standar scalar itu sebagai buat nyamain skala data atau normalisasinya itu. Nah, dari from scalar processing ini kita memanggil skip clearance perpustakaan ya library yang paling bagus. Nah, tadi national name, image. Nah, Silhouette score ini untuk alat bantu ngetes. Library ini untuk membantu ngetes nilai seberapa bagus hasil clusteringnya. Nah, kalau PCA itu Perceptual Component Analysis kalau nggak salah. Alat buat mencari atau mengepres fitur datanya lah ya. Jadinya cuma 2 dimensi saja kalau nggak salah. Nah, dan untuk import random itu alat pembuat angka acak. Jadinya dia acak. Oke. Cbron itu kalau nggak salah buat biar jadi menarik gitu deh visualnya. Soalnya biar menarik gitu. Oke, kita masuk ke satu aja sesuai dengan yang diperintahkan itu, yaitu proses processing data. Nah, kita akan bersihkan datanya dulu nih. Nah, kita baca dulu filenya dari CSV. Habis itu dataset berhasil dimuat, berarti dataset itu udah di apa? Udah dibersihkan datanya. Nah, habis itu kalau misalnya ada yang error, dia akan menampilkan ini tidak ditemukan. Nah, tapi untungnya datanya sesuai. Oke, habis itu kita membersihkan data dari duplikasi, pasti kita filter. Nah, jadi dfprof ini menentukan lokasi level dari dia akan menggambar lokasi level dari provinsi. Nah, habis itu di copy. Nah, terus habis itu definisikan duplicate dari value data sama location. Nah, untuk fitur kolomnya itu udah ada total kasus, total kematian, total sembuh, total kasus aktif atau kasus baru, kematian baru atau uh, yang baru sembuh. Nah, untuk X-raw-nya itu data finalnya itu berisikan 0. Kalau misalnya ada data yang kosong, dari sananya kita paksa isi angka 0 biar programnya nggak error. Nah, baru itu kita normalisasikan. Nah, standar scalar. Nah, standar
scalar itu yang dimana proses menormalisasikan, contohnya kasus COVID. Kasus COVID kan jutaan, nah sedangkan angka kematian cuma puluhan. Nah, kalau nggak disamain, key means itu cuman bakal ngeliat kasus COVID-nya doang dari angka gedenya doang. Nah, ini pastinya kan membuat fiturnya itu kacau. Nah, untuk total datanya itu ada 34 provinsi. Nah, untuk fitur awalnya itu 7, sama ya 7 ya. Nah, habis itu kita masuk ke tahap 2, itu implementasi genetik algoritma untuk clustering. Nah, untuk pop size generation, mutation rate, ini udah dari aturan genetik algoritma. Dan untuk dev calculation itu fungsinya buat ngasih nilai ujian ke setiap kromosom. Kan genetik algoritma itu kan dari berbagai kromosom ya. Nah, kromosom itu kan bentuknya biner ya, 10 10 10 gitu. Nah, habis itu angka satunya itu artinya fitur dipakai. Nah, kalau 0 berarti fitur itu tidak dipakai. Nah, kalau cuma pakai fitur yang K1, mana? Ini pop size nih. 1 itu clusteringnya bagus, nggak diukur pakai silhouette score. Nah, untuk for gain in ini akan mengulang proses evaluasi dari generasi pertama sampai habis. From in population. Habis itu udah fitness itu nilai terbaiknya ya. Nah, habis itu baru ke seleksi turnamennya dari segi nilai fitnessnya. Nah, dari sini kita menentukan induknya dari dua kromosom antara fitness skor I sama skor J. Nah, ya kan, if BN get fitness, best overall fitness. Habis itu dari kita adu dari kedua kromosom fitness cross I sama cross J dari sini. Ya kan, karena di sini kan kita sudah menentukan nih indukannya mana, dan dari situ udah ketemu ada 2 dan kita harus adu lagi nih kromosom keduanya itu. Nah, habis itu sambunglah di crossover. Nah, crossover itu dimutasi lah ya, atau perkawinan silang. Nah, dari gen induk A ya, dipotong setengah, disambung sama dengan setengah gen induk B buat bikin supaya kromosomnya baru. Yang dimutasi red, cek kanan. Oke. Next, population extend. Nah, untuk melanjutkan populasi berikutnya. Nah, pokoknya ini perkawinan di kromosomnya itu
dikali silang lah ya antara kromosom A sama kromosom B dicampur. Nah, habis itu dipilihlah dari base feature-nya depannya dari fitur kolom. Nah, sampailah di kromosom terbaik sama fitur terpilih. Nah, kromosom terbaik 010100, fitur terpilih total deaths sama total case. Berarti yang fitur yang terbaik itu jumlah kematian sama jumlah kasus aktif ya. Nah, habis itu sampailah di pembuatan dan evaluasi model. Nah, bangun model sesuai metode. Kita kan metode clustering. Nah, kita udah menentukan nih kromosom finalnya dan kromosom pilihannya. Dan kita juga tahu udah dari select base feature-nya nih. Ya kan? Atau kromosomnya. Nah, habis itu dari key means karakteristik finalnya itu dari key means itu, nah kita bikin data tabel baru yang cuma berisi fitur-fitur pemenangnya dari generasi generasi oh generasi genetik algoritma. Nah, habis itu fitur yang bikin itu yang bikin bingung key means itu sudah dibuang. Yang dari 7 itu kan cuma 2 nih, ya kan? Nah, habis itu dievaluasi. Sudah kita bangun, jadinya kita bikin dari sini, dari scale feature ini, kita bikin tabel baru yang cuman fiturnya buat si yang tadi doang yang sudah kepilih. Habis itu kita evaluasi lagi dari final siluet ke dari final siluet ini nah Kimins ini akan nyebarin clustering mana atau titik pusat mana dan akan dikelompokkan dari 34 provinsi itu tadi ke dalam 3 clustering itu. Habis itu ditambahkan ke data. Nah, habis itu kita ke PLT subplot. Nah, ini kalau nggak salah ini tadi kita bikin ruang atau gambar dari tadi kita kan sudah import library-nya ya. Nah, terbagi dua. Nah, oh ya untuk evaluasi siluet skornya itu 0,9179. Nah, untuk kan kalau cuman gini kan nggak ada menariknya ya, nggak ada grafik-grafiknya. Maka dari itu kita di sini kita visualisasikan sesuai dengan arahan kakaknya. Oke, di sini PLT subplot itu kita membuat terbagi dua ruangannya. Pertama dari kiri, range kiri generation tambah 1.
Nah, habis itu kita bikin lagi grafik garis lurusnya ke atas, konversi GA. Nih, line width. Habis itu labelnya generasi. Nah, untuk titik X generasi, titik Y-nya fitnessnya. Nah, habis itu kita masuk ke PTS mana ini? PTS Fit Transform. Nah, seperti yang tadi aku bilang di atas, fitur terpilih bisa jadi 4 atau 5 kolom dimensi. Tapi kita kan bisanya cuma net 3 dimensi ya, atau 2. Nah, jadi di sini PCA ini akan mempererat yang dari 5 dimensi itu menjadi cuma 2 dimensi antara sumbu Y sama sumbu X-nya itu. Nah, untuk sinkronasi scatter plotnya itu ini untuk memberikan visual titik-titik dari provinsi di grafik. Nah, sumbu X dan Y ini dapat dari hasil PCA tadi. Nah, inilah nih untuk panjang dari hasil berbagai provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Papua, Aceh. Nah, dari I 0 mau proses. Nah, peta cluster. Nah, ini dari PCA yang tadi. Vertical komponen 1 sama 2. Nah, habis itu kita plt layout. Habis itu kita show. Kita tampilin. Habis itu kita nampilin tabel klasternya. Dan ini dari hasil pengelompokan provinsi, klaster 0, 30 provinsi, Sulawesi Tenggara sama yang lain. Nah, klaster 1, 2 provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta. Klaster 2, 2 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kenapa klaster 1? Karena dia yang terjangkit paling jumlahnya itu paling banyak angka kematiannya dan kasus barunya yang tadi kayak di atas. Nah, dari provinsi keempat inilah yang tadi itu karakteristiknya itu yang mana nih? Nah, ini fiturnya. Dan untuk ininya hasil yang terbaiknya itu ditampilin dari yang 091 tadi itu. Nah, dari silhouette score-nya itu hasilnya 1979. Ini lebih tinggi. Nah, mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata dalam penyampaian penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.